Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita akan kembali membaca merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah firman yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk siang hari ini. Tuhan perkenankan kami kembali untuk membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami dalam hikmat-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan menghidupinya dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Berbicara bagi kami, berfirman bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan di siang hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Namun saya hanya akan membaca ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak Ibu ikuti pada Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Ayat yang ke-8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ayat yang ke-10, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan Tuhan dengan hidup kita adalah supaya kita memuliakan Tuhan dan menikmati persekutuan bersamanya sepanjang perjalanan kehidupan kita. Dan tentu untuk mengenal dan menghidupi tujuan ini dengan baik, maka kita perlu mengenal Tuhan atau mengenal Allah sebagai pencipta kita. Nah, dalam pengajaran iman Kristen, cara kita mengenal Allah itu selalu ditunjukkan kepada kita dalam dua hal. Jadi kita bisa mengenal Allah karena Allah itu memperkenalkan atau menyatakan dirinya kepada kita. Dan kita bisa mengenal Allah itu dalam dua cara. Yang pertama kita mengenal ada yang dikatakan dengan wahyu umum. Wahyu umum itu berbicara tentang bagaimana Allah memperkenalkan dirinya bagi kita lewat alam ciptaannya. Lewat alam ciptaannya kita bisa melihat keindahan, keteraturan, keagungan alam ciptaan itu, dan di balik keindahan, keteraturan, keagungan alam ciptaan itu, kita bisa melihat keindahan Allah yang menciptakan alam itu. Kita bisa melihat keteraturan Allah dalam bekerja menciptakan alam itu. Kita bisa melihat pikiran hikmat Allah yang meng-create alam sedemikian rupa. Dan kita juga bisa melihat kuasa Allah yang bekerja di dalam seluruh alam yang Ia ciptakan. Dan yang kedua, kita bisa mengenal Allah juga karena ada wahyu secara khusus. Wahyu secara khusus itu adalah berbicara tentang firman Tuhan yang Allah anugerahkan bagi kita, tentu lewat apa yang kita pahami hari ini, itulah Alkitab. Dan juga firman Tuhan yang hidup, itulah Yesus Kristus. Jadi wahyu secara khusus itu berbicara tentang firman Allah dan juga Yesus Kristus sebagai firman yang hidup. Dan dua wahyu ini, wahyu secara umum, secara khusus, itulah yang kita temukan bagaimana dalam bagian pembacaan Mazmur 19 ini ditunjukkan kepada kita. Di ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh, di sini Daud berbicara tentang wahyu secara umum. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya melalui alam semesta ciptaannya. Itulah sebabnya di ayat yang kedua kita bertemu dengan pernyataan Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah
dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Melalui langit, melalui cakrawala, kita bisa melihat kemuliaan Allah, kita bisa melihat hikmat Allah, kita bisa melihat kuasa dan diri Allah itu. Tapi kemudian menarik karena kita bertemu di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Secara khusus di sini Daud berbicara tentang wahyu secara khusus. Itulah firman Tuhan, itulah Taurat Tuhan yang dia katakan di ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Di dalam Taurat Tuhan ini sebagai wahyu yang khusus, Daud seakan menunjukkan kepada kita bahwa wahyu secara umum itu sepertinya belum sempurna untuk membawa kita mengenal Allah secara dekat, secara pribadi. Itulah sebabnya di bagian ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-15, Daud membawa kita untuk melihat lewat wahyu khusus, yaitu Taurat Tuhan atau firman Tuhan, kita bisa mengenal Allah lebih dekat. Mengapa wahyu khusus ini memiliki kemampuan untuk membawa kita mengenal Allah lebih dekat? Karena kalau kita perhatikan di ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, itu dijelaskan kepada kita ada paling tidak 7 karakter firman Tuhan atau 7 karakter Taurat Tuhan yang membawa firman Tuhan Taurat itu memiliki kemampuan untuk membawa kita mengenal Allah secara lebih dekat, yaitu Taurat Tuhan itu sempurna, dikatakan di ayat yang ke-8. Lalu Taurat Tuhan itu teguh, Taurat Tuhan itu tepat, Taurat Tuhan itu murni, Taurat Tuhan itu suci. Lalu kemudian hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Mari kita lihat bahwa ini karakter dari firman Tuhan, karakter dari Taurat Tuhan, dan karakter inilah yang kita tahu membawa firman Tuhan begitu penting dalam kehidupan kita. Tapi karakter dari Taurat Tuhan atau firman Tuhan ini mengajar kita supaya ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita dituntut untuk memiliki karakter hidup seperti ini. Hidup dalam kesempurnaan, melakukan kehendak Tuhan, hidup teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup tepat sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran, dan berlaku adil dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, Taurat Tuhan itu penting karena itu sempurna. Ya, itu sempurna untuk mengoreksi hidup kita, membawa kita untuk semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Di ayat 12 sampai ayat yang ke-14, di situ dikatakan bahwa firman Tuhan itu mengoreksi hidup kita. Arti penting firman Tuhan ini ditunjukkan kepada kita supaya kita dibentuk, kita diarahkan terus untuk menjadi serupa dengan Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan kehendaki. Inilah arti penting firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita perhatikan bagaimana Daud menunjukkan kepada kita sebuah penghargaan. Kita harus hidup menghargai kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Ayat 12 dikatakan, lagi pula hambamu ini diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang benar. Penghargaan kita terhadap kebenaran firman Tuhan itu akan berakibat kita hidup sebagai orang-orang yang mendapat upah. Artinya kita diperhatikan, kita diberkati oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang kebenaran, arti penting firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berikan hidup kita untuk terus mempelajari firman Tuhan dan juga untuk menghidupinya dalam kehidupan kita. Memiliki karakter sesuai dengan firman Tuhan dan terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan itu sehingga kita menemukan Tuhan akan menolong dan memberkati senantiasa kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-kebenaran-Mu yang kami baca renungkan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami memahami kebenaran-kebenaran-Mu ini, arti penting kebenaran firman-Mu yang membawa kami untuk semakin hari, semakin hidup memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Terus berbicara, mengartikan kebenaran firman-Mu,
dan memampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.